Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Rizky, boleh pimpin doa? Mohon perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah di kesempatan ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang materi perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, materi PI bab 10 kelas 10 semester 2 ya. Oke, apa saja? Namun sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran. Pertama adalah meyakini keberadaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan contoh perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah di Madinah, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, menyajikan keterkaitan antara substansi, strategi, dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ya. Oke, ada peta konsep yang perlu sedikit gambarkan meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, memahami makna perjuangan dakwah di Madinah, menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah di Madinah, kemudian menunjukkan sikap ukhuwah atau persaudaraan dalam bingkai persaudaraan Islam ya. Oke, kemudian selanjutnya, oke anak-anak semuanya, ini adalah sebuah gambar yang untuk kita amati bersama. Ini adalah cerminan bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah edukasi kepada kaum muslimin, kepada pengikutnya untuk senantiasa saling menghargai, menghormati satu sama lain, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin atau agama rahmatan lil alamin. Oke, ini dia memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Satu, hijrah ketika awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Oke, ini pada tahun 621 Masehi itu telah datang sebanyak 13 orang untuk berbaiat di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Di tahun yang berikutnya 622 Masehi, mereka juga datang dengan jumlah 73 orang melakukan sama, yaitu memeluk agama Islam. Nah, ini berisi dari kaum atas suku Aus dan Khazraj ya. Oke. Nah, ini dia ada beberapa faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW hijrah. Adanya pemboikotan berupa melarang setiap perdagangan atau bisnis yang dilakukan mendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim, melarang keras bergaul dengan orang muslim, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian melatar belakangi Rasulullah hijrah. Oke, ini substansi dari dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, kemudian melancarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Oke. Bagian A yaitu kebebasan beragama, ajaran sholat, zakat, dan puasa. Karena di kota Madinah Rasulullah SAW diberikan perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, dan puasa. Kemudian prinsip-prinsip kemanusiaan lainnya ya. Oke, ini strategi Rasulullah SAW di kota Madinah dalam berdakwahnya, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, menyurati kepada raja-raja untuk mereka memeluk agama Islam, menaklukkan kota Makkah, dan inilah strategi yang Rasulullah lakukan. Nah, ini dia di bagian 1, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat adalah membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, kemudian menjalin persaudaraan walaupun bukan orang muslim atau orang Islam ya. Oke, kemudian dalam peperangan, dalam mempertahankan Madinah, melahirkan banyak peperangan India, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Azab, perang Hunain, dan perang Tabuk. Oke, selanjutnya ini surat Nabi Muhammad SAW para raja, yaitu memberikan surat kepada para raja untuk memeluk agama Islam. Tapi tidak sedikit kaum atau orang raja-raja yang tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah SAW.
kemudian juga menaklukkan kota Mekah. Adanya perjanjian Hudaybiyah, isi perjanjian Hudaybiyah itu diantaranya ini ya. Kemudian keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang amat besar, karena seperti kita ketahui bahwa Mekah saat itu adalah peradaban dunia, sehingga ketika Rasulullah bisa melakukan kota Mekah, maka secara tidak langsung akan bisa menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Oke, sikap perilaku yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW, mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mencintai Rasulullah, membiasakan yang disunahkan Rasulullah, kemudian gemar dan senang membaca buku sejarah Rasulullah, memelihara silaturahmi dengan sesama, dan masih banyak lain, yaitu yang diantaranya lagi mempelajari dan memahami Al-Quran, hadis-hadis, senantiasa berjihad di jalan Allah, aktif dalam kegiatan-kegiatan THBI, merawat dan melestarikan tempat ibadah, dan menekuni dan mempelajari warisan Nabi Muhammad SAW. Oke, kesimpulan, satu, disampaikan di Madinah Nabi Muhammad langsung membangun masjid ya sebagai pusat peribadatan dan pemerintahan. Kemudian dua langkah yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan kaum Khazraj dan kaum Aus, seperti yang tadi disinggung. Kemudian juga pada tahun kelima terjadi perang Azab, Khandaq, Bani Nadir yang menetapkan Khaybar kelompok dengan musyrikin kaum Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000. Meskipun Mekah telah dilakukan, tetapi Bani Thaqif dan Bani Hawazin antara Mekah dan Taif tidak mau tunduk, bahkan mereka menyerang Mekah dan menuntut bela atas perusakan berhala-berhala dengan kekuatan 12 pasukan. Nabi Muhammad menyambut kedatangan pasukan Bani Taif dan dikenal dengan perang Hunain. Perang Tabuk juga, kemudian maaf ini belum klik. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Perang ini melawan Raja Ghassan yang membunuh secara sadis untuk membawa surat Nabi Muhammad. Perang terjadi di Mu'tah dan Nabi Muhammad datang dengan membawa 300 pasukan. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.